صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini mari kita senantiasa bertasyakur, memanjatkan syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmah, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama, kita dapat melanjutkan kajian kita, taklim kita, mubahasah kita akan kitab Bulughul Maram, yang kebetulan di pagi hari ini kita sudah sampai pada bab puasa. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita dalami benar-benar merupakan ilmu yang nafi', ilmu yang amaliyah, ilmu yang bisa kita aplikasikan sehari-hari dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya termasuk kita bersama. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum kami melanjutkan kajian kita bab puasa, ini ada surat yang disampaikan oleh Mas atau Bapak Agus Sutoto. Ini saya bacakan aja. Saya adalah pendengar setia Radio Madinah FM Jami' Agung Kota Malang. Insya Allah setiap habis sholat subuh mendengarkan ceramah, salah satunya pada hari Kamis yang Bapak pimpin. Terima kasih, ini orang yang bagus, mudah-mudahan selalu mengikuti ini. Sehubungan dengan itu saya mau bertanya kepada Bapak, apakah boleh sholat sunnah rawatib dilakukan dengan berjamaah? Adakah dasar hukumnya? Dan apabila sudah terlanjur dilakukan, apakah tidak bertentangan dengan syariat agama Islam? Karena pada waktu itu ada seorang ustadz ahli sunnah wal jamaah membolehkan dilakukan secara berjamaah. Untuk itu saya mohon pada Bapak untuk menjelaskannya pada kuliah subuh yang akan datang ini. Terima kasih atas suratnya. Nah, begini Bapak dan termasuk juga Bapak-bapak semuanya, sekira mungkin bisa beristifadah. Jadi sholat sunnah ini di dalam kitab At-Tadzhib, ini Sarah Matnul Ghayah yang ditaklek oleh Dr. Muhammad Ad-Dibgha. Ini di sana ada penjelasan bahwa sholat sunnah itu ada sholat sunnah yang masyru'iyatul jamaah. Jadi sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah itu ternyata ada 5. Yang satu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, dan sholat istisqa karena minta hujan. Itu maksudnya selama Rasulullah melakukan sholat sunnah itu pasti berjamaah. Jadi Rasulullah tidak pernah sholat gerhana sendirian. Rasulullah tidak pernah sholat istisqa sendirian. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha sendirian, ini tidak pernah. Jadi itu namanya masyru'iyah. Nah, seandainya orang sholat sunnah itu sendiri boleh apa tidak? Ya boleh, tidak apa-apa. Salah satu contohnya seandainya kita
di rumah ini ketinggalan sholat id secara berjamaah, maka kita boleh sholat sunnahnya itu masih ada, kita boleh sholat sendirian di rumah. Salah satu contoh mungkin karena budaya ini saya alami sendiri ketika di daerah saya dengan daerah Malang itu beda. Di tempat saya itu sholat id itu agak siang, nah, tapi di sini pagi jam 6 sudah mulai sholat id. Kemarin di sini mungkin Idul Adha setengah 6 karena tuluknya itu jam 5:15 sudah tulus sames, jadi setengah 6 nah, sudah sholat Idul Adha. Mungkin ada macam itu karena disyariatkannya sholat Idul Adha itu ketika matahari sudah tinggi. Nah, yang persoalannya sekarang kalau ada orang sholat sunnah secara berjamaah boleh apa tidak? Apa ada dasarnya? Boleh. Ini ada di hadis Bulughul Maram, saya kira sudah pernah kita terangkan. Ini bab sholatul jamaah wal imamah. Di sana ada hadis nomor 17 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah saat saya suatu malam itu sholat bersama Rasulullah. Fakumtu an yasarihi, kemudian saya itu sholat di sebelah kiri Rasulullah. Jamaah 2 orang sebelah kiri. Padahal Rasulullah itu tidak pernah sholat wajib di rumah. Jadi Rasulullah itu sholat wajib mesti di dalam. Nanti saya bacakan fikul hadisnya. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah memegang biroksi kepala saya, karena sholatnya itu di sebelah kiri orang sendiri, dipegang oleh Rasulullah min biroksi min warai, dari belakang saya. Jadi begini megangnya itu. Terus faja'alani an yamini, ditarik, dijadikan, disuruh sebelah kanan. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi Abdullah ini Ibni Abbas, Ibni Abbas dari Abdullah bin Ibni Abbas. Ini sholat jamaah pada Rasulullah. Jamaahnya sholat apa? Ya sholat sunnah di dalamnya Rasulullah itu. Kemudian beliau berdiri di sebelah kiri, keliru, dirubah oleh Rasulullah, diputar. Jadi dijalankan sampai sebelah kanan. Nah ini dari ini biar saya Bapak belum jelas, saya bacakan ini aja. Fikul hadisnya apa? Keterangan hadis ini, jadi jawazul mabitis sobi al-mumayyiz inda maharimihi ma'azzawj. Jadi Abdullah bin Abbas itu masih kecil ketika itu. Nah, kemudian boleh yang sudah pinter ini boleh bermalam di rumah mahramnya beliau. Mahramnya Abdullah bin Abbas yaitu Maimunah. Maimunah itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah Maimunah itu kebetulan bibinya siapa namanya? Ibnu Abbas. Jadi mungkin istrinya Sayyidina Abbas itu bersaudara dengan Maimunah. Jadi istrinya Abdullah Abbas, Sayyidina Abbas itu kakak beradik dengan Maimunah. Maimunah itu Sayyidah Maimunah itu istrinya Rasulullah. Jadi Ibnu Abbas, putranya Sayyidina Abbas, itu berarti khalah. Jadi ponakan daripada Maimunah. Jadi kalau Ibnu Abbas memanggil Maimunah itu saudara ibunya. Itu di dalam bahasa Arab namanya khalah. Khalah itu termasuk mahram. Ini boleh.
Jadi orang itu tidur di rumah bibinya, padahal di situ ada suaminya. Tidak apa-apa, saya kira ada suaminya. Jadi di Indonesia kan biasa bermalam di rumahnya seseorang, masih ada saudara, ya itu juga ada keluarganya. Tidak apa-apa, boleh macam itu. Nah, kemudian ini sholatnya itu ternyata yang dilakukan itu sholat malam di istihbabul qiyamil lail. Ini sholatnya zata lailatin, itu sholatnya sholat malam, bukan sholat wajib. Nah, terus itu ada masyru'iyatul jamaah fi sholatin nafilah, bisa, jadi boleh. Jadi masyru' sholat jamaah pada sholat sunnah, tapi tidak, jadi maksudnya tidak apa-apa kalau orang sholat jamaah pada waktu sholat sunnah. Itu berdasarkan hadis muttafaq alaih dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas pernah sholat malam makmum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ya, ini boleh. Jadi ini juga kalau berikutnya itu malah boleh juga niat kita jamaah kepada imam yang tidak meniat jadi imam. Jadi boleh jawazul i'timam biman lam yanwi al imamah. Jadi boleh, ya boleh. Jadi kita itu jamaah kepada imam yang imam itu tidak niat menjadi imam. Boleh. Jadi sah juga jamaahnya orang niat macam itu. Yang tidak boleh itu yang harus sama-sama niat jadi, kalau makmum harus niat jadi makmum. Kalau ini hanya makmumnya saja niat jadi makmum, imamnya tidak niat jadi imam, itu tidak apa-apa. Kecuali sholat Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah itu wajib niat jadi imamah. Karena apa? Sholat Jum'ah itu harus dilakukan secara jamaah. Tidak boleh sholat Jum'ah itu sendirian. Ini. Nah, berikutnya sihhatus sholati man sholat ala yasaril imam. Jadi sah, tetap sah sholatnya orang yang berdiri di sebelah kirinya imam. Sah. Kalau tidak sah, ini kan dipindah saja, berarti sah. Kalau tadinya tidak sah, berarti tadinya batal. Buktinya Nabi hanya memindah saja. Banyak afdoliyah yang bagus itu sholat itu ada di sebelah kanannya imam. Kalau makmumnya hanya satu, sebelah kanannya imam. Ini kemudian makanya mauqiful imam al-wahid an yaminil imam. Jadi tempatnya makmum yang kalau hanya satu itu memang yang baik ada di sebelah kanannya imam. Nah, kemudian berikutnya Nabi kan memindah, boleh juga gerakan sedikit itu boleh. Jadi makmum ini satu dari kanan, Nabi di sebelah kiri, kan ini berjalan dikit-dikit, itu boleh, tidak sampai membatalkan sholatnya imam. Tidak pakai membaca sholatnya orang yang berjamaah. Ini boleh. Jadi ini juga boleh juga masih boleh juga jamaah dengan anak kecil juga tidak apa-apa, asalkan sudah mumayyiz. Ini boleh. Ini masru'iyatul inqadil jamaah bisabi al mumayyiz ma'al imam. Ini pendapat, ini adalah pendapat Imam Syafi'i min ghairi farqin bainal fardhah wan nafilah. Tidak ada beda antara sholat wajib dan sholat sunnah. Jadi kalau di rumah kita punya anak-anak kita kebetulan sudah mumayyiz, sudah tamyiz, sudah bisa membedakan antara yang kotor dengan yang bersih, bisa tahu mana utara, mana selatan. Kemudian kita kok ketinggalan jamaah di masjid, kita masih boleh sholat sendiri dengan anak kita di rumah, ataupun kita ajak masru'iyah sholat itu nafilah. Ini sholat sunnah di rumah. Jadi mungkin inilah yang digunakan dasar-dasar teman-teman kita. Ya, mungkin bapak-bapak ada yang mungkin di sekolah itu ada sholat duha secara berjamaah. Ya, dasarnya hadis ini. Oke, saya kira tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis puasa ini yang pertama. Hadis dari Abi Hurairah, la tataqaddamu Ramadana, la taqaddamu, maksudnya la taqaddamu banyak ini, la taqaddamu Ramadana bi Ramadan rabbi saumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumu. Hadis muttafaqun alaih. Artinya la taqaddamu itu mesti taqaddama ya taqaddamu. Artinya ini mestinya jangan kamu mendahului. Kalau qaddama yuqaddimu, ini kok la taqaddamu, aslinya taqaddama ya taqaddamu, kemudian taknya satu dibuang, asalnya tataqaddamu menjadi taqaddamu. Ini seperti ini loh, dalam Al-Quran juga ada ya, dalam seperti inna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikah. Tanazzalu tidak ada, tanazzalu tidak ada. Tanazzalu ada itu fi'il madhi, tanazzala. Kalau itu fi'il mudhari', tanazzalu tidak ada. Karena kalau nazzala yunazzilu, tunazzilu itu ada. Kalau tanazzalu tidak ada. Jadi itu asalnya tanazzalu itu tatanazzalu. Taknya yang satu dibuang. Itu ada kaidah yang macam itu. Jadi tanazzalul malaikatu, malaikat berturun ini asalnya tatanazzalul malaikatu. Ini tanazzalul malaikatu warruh fiha. Ini jadi ada kaidah macam ini. Jadi kita harus tahu bahwa ini bukan fi'il madhi, ini adalah fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' bukan dari qaddama. Kalau qaddama mudhari'nya yuqaddimu. Kalau anta ya anta, tuqaddimu la ya la tuqaddimu. Ini kok ada hadis la taqaddamu. Asalnya mesti karena la-nya la nafi, taqaddam itu fi'il mudhari', kemasukan la nahi lah, kemasukan fi'il mudhari' mesti la. Kalau fi'il mudhari' asalnya kan taqaddamuna. Nah, kemasukan la nahi, la taqaddamu. La taqaddamu itu asalnya la tataqaddamu. Nah, kamu jangan, perintah. Ini perintah. Kamu jangan mendahului fi'il bulan Ramadan itu dengan puasa sehari atau puasa 2 hari. Tidak boleh. Jadi yang boleh ini illa rajulun, kecuali seorang kana yasumu sauman falyasumhu, yang dia itu biasanya puasa di hari itu, maka dia boleh puasa. Hadis muttafaqun alaih. Kemarin sudah saya terangkan bahwa nanti ada di berikutnya juga ada tentang kapan mulainya bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu menurut hadis ini ya, kita tidak boleh, ada larangan hadis itu. Larangan puasa sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadannya tanggal 1, jadi tanggal 30 bulan Sya'ban. Ini tidak boleh puasa. Larangan. Qabla rombi yaumin au yamaini. 1 hari atau 2 hari tidak boleh. Jadi tanggal 29, tanggal 30 tidak boleh. Di sini bidak wal ikhtiyar. Dengan dasar hati-hati tidak boleh. Ini karena apa? Karena ini li'annahu istizharun al syari'. Kan jelas-jelas melawan, menentang kepada syari'. Syari'nya kan melarang, tidak boleh puasa 1 hari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, sebelum tanggal 1 Syawal. Dengan alasan ikhtiyat pun tidak boleh. Karena apa? Ini bertentangan. Ikhtiyat kok bertentangan dengan nas.
Nasnya jelas, jangan kamu puasa pada tanggal 30 biyaumin au yaumaini, kan tanggal 30 bulan Sya'ban atau tanggal 29 bulan Sya'ban, tidak boleh. Al aslu finnahi la taqaddamu, itu larangan. Nah, larangan itu asalnya adalah haram. Ternyata mengatakan makruh. Ini makruhnya makruh tahrim, tidak boleh. Nah, tapi hadis itu ada illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali orang yang dulu. Nah, dalam fi'il mudhari' dalam bahasa Arab itu ada kana Rasulullah, dulu Rasulullah. Jadi itu menjelaskan cerita, walaupun ini kalau di dalam bahasa Inggris kan ada cerita present, tapi presentnya present yang sudah lampau, dulu tapi baru. Di kana Rasulullah, dulu Rasulullah itu pernah makan, jadi makanya dulu, tapi bukan sudah makan, dulu pernah makan, ketika pas pernah makan. Jadi fi'il mudhari' pas participle itu kan ada present, jadi pak sudah lama, menjelaskan waktu sekarang tapi lama. Karena ya semua yang dulunya sudah puasa, jadi sudah membiasakan puasa. Nah, kalau sudah membiasakan puasa tidak apa-apa. Maka al-hassu ala mulazamati ma'i'tatul insan min ta'at wal khair. Jadi kalau ada orang itu sudah membiasakan Senin, Kemis, pas hari Senin kok pas tanggal 30 Sya'ban, maka bagi orang tadi tetap diperkenankan puasa. Boleh. Jadi illa rajulun kana ya'tadu, kana yasumu sauman, yang dulu puasa, yang sudah masa biasa puasa itu boleh. Karena faedahnya fil mudhari' istimrar. Jadi kalau yang sudah biasa tidak apa-apa. Jenengan biasa poso Daud, poso ndak. Loh, pas poso ini kok pas tanggal 30 Sya'ban, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu orang yang ndak pernah puasa tanggal 30 Sya'ban poso, hati-hati. Nah, siapa tahu, nah ini nggak boleh. Hati-hati, jangan-jangan itu termasuk Ramadan. Itu justru malah tidak boleh. Jadi ada mengatakan tidak boleh. Nah ini makanya jawaz shaumil mu'tad idza wafaqal 'adah fihi ma qabla Ramadan bi yaumin aw yaumaini. Ini boleh. Jadi tadi khas itu dorongan, didorong untuk tetap puasa. Jadi orang yang sudah biasa puasa tetap didorong untuk puasa, dianjurkan untuk puasa, dan puasanya itu boleh jawaz. Jadi seandainya kita tanggal 30 bulan Sya'ban sudah biasa Senin Kemis, hari Kemis sudah biasa, itu tetap kita boleh dan didorong tetap puasa. Jangan tidak puasa karena adalah tidak, karena ini sudah kebiasaan maka ini boleh. Jadi kalau tadi itu al-khas didorong, tetap dianjurkan untuk melakukan apa yang dia biasakan. Jadi kalau biasa Senin Kemis ya dibiasakan, tetap dianjurkan. Lah kebetulan kok pas tanggal Senin atau Kemis itu, atau pas poso Daud, pas poso itu tanggal 30 bulan Sya'ban, maka tetap boleh, jawaz. Nah ini, kalau yang tidak puasa hukumnya karahiyatus shaumit tatawwu qabla syahri biyaumin aw yaumaini. Sing boten biasa hukumnya makruh. Yang tidak biasa hukumnya makruh, yang sudah membiasakan hukumnya boleh dan tetap dianjurkan. Nah, ini pun ini kalau puasa. Ini jadi di sini begini, illa rajulun kana yasumu soman fal yasumhu kani atada saumat dahri. Nah, ini yang kadang-kadang au soma yaumin au yaumaini kal khamis wal jum'ah. Ini fa inna ma'dzunun lahu fi dzalika shaum mukhafadatan lahu ala adatihi li annal habbal amal ila Allah adwamuh. Ini adwamuh. Jadi ini yang
kecuali orang yang biasakan puasa dahar. Ini juga ada yang berbeda pendapat. Puasa dahar itu puasa setahun suntuk. Puasa dahar kecuali hari-hari yang diharamkan puasa. Itu namanya puasa dahar. Kalau puasa dahar yang hari-hari yang haram tetap puasa, ya haram. Haram puasa dahar itu. Kalau Syawal, tanggal 1 Syawal poso, tanggal 10 Dzulhijjah poso, 11, 12, 13 poso, itu haram. Jadi ada yang mengatakan shaumud dahr itu orang yang puasa selamanya kecuali hari-hari yang diharamkan. Itu mengatakan boleh, tidak apa-apa. Jadi ikaan ya'tad shaumud dahr. Atau saumu yaumin au yaumaini, atau orang yang biasakan 1 hari puasa atau 2 hari ini. Contohnya orang biasakan poso Kamis Jumat. Setelah Kamis Jumat poso. Ini ada. Tapi kemarin dulu nanti ada kan. Nanti dulu kalau puasa Jumat tok kan tidak bagus. Harus disamai dengan hari Kamis Jumat. Terus seperti hari Sabtu juga enggak. Kalau mau Sabtu ya harus Jumat sama Sabtu. Ini ada. Kalau orang sudah biasa macam itu, ya tidak apa-apa. Bahkan dianjurkan untuk membiasakan kebiasaan itu. Karena apa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuhu. Jadi karena amal yang paling dicintai oleh Allah yaitu amal yang kontinu, yang selalu dilakukan. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit pun. Ini ada yang menguatkan juga. An Ammar bin Yasar radhiyallahu anhu qala, Ammar bin Yasar beliau mengatakan, man shamal yaumal ladzi yushakku fi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa ya puasa di hari yang dia ragu, yang diragukan, dia itu ragu pada hari itu apakah minar Ramadan atau minas Sya'ban, faqad asa Abul Qasim, maka dia sungguh-sungguh maksiat kepada Abul Qasim. Ragu Abul Qasim ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yaumus syak itu ragu. Lain kalau yakin durung, bentuk ini ragu. Apa termasuk Ramadan atau belum? Nah, ini kan alias syak. Kalau syak tidak usah dipuasani, wong tiara ragu. Ini jadi yaumus syak wal yaumus salasin min Sya'ban idza lam yara al-hilal fi lailatihi. Nah, ini yaitu pada tanggal 30 pada bulan Sya'ban, ketika dia itu belum melihat bulan pada malam itu, bisa babi ghaimin aw nahwihi. Nah, ini sebab ada mendung atau yang lain di sini kadukhonin. Nah, ini seperti ada uap atau ada beluk yang banyak. Jadi di mata fayajuzu kaunuhu min Ramadan wa kaunuhu min Sya'ban. Ini kan ragu dia, mungkin dari Ramadan, mungkin bisa karena mughayyam. Kalau mughayyam ya istiqmal, fa in humma alaikum fastakmilul iddah. Faqad mana syari' min saumihi. Nah, ini syari' melarang untuk puasa. Jadi cuma larangan itu ikhtilaf, ada waqtalafal ulama fi hadzal man'i, larangan itu faminhum man hamalahu ala tahrim wa minhum man hamalahu ala karoha. Ada mengatakan tidak boleh puasanya itu makruh saja, ada mengatakan tidak bolehnya itu haram. Kalau dia ragu, kalau diragukan, kalau tidak ya. Ini yang haram itu yushakku fihi, diragukan. Karena pada tanggal 30 Sya'ban itu mungkin mendung. Nah, ini kan ragu. Nah, kalau ragu kita tidak boleh puasa. Tidak boleh itu ada yang mengatakan tidak bolehnya itu ragu, ada tidak bolehnya itu haram. Selain tidak boleh ragu atau haram. Nah, ini kecuali kalau pas ini tadi yang kita ragukan tadi merupakan kebiasaan kita.
Jenengan itu hari ini tanggal 30 mughayyam, mendung, ragu. Tapi kita biasa karena pas tanggal 30 pas hari Senin, kita punya kebiasaan poso Senin, ya enggak apa-apa Senin. Karena itu termasuk membiasakan kebiasaan kita. Ini karena oke, bersama dengan tadi ya. Saya baca fikul hadisnya, an-nahyu an shaumi yaumi syak. Ya, ini larangan puasa dari yang diragukan. Jadi yang yang diragukan apa? Tanggal 30 Sya'ban. Kalau memang tidak melihat hilal karena mendung, kalau tidak melihat hilal ya tidak ragu, ini belum, ya tidak apa-apa. Seandainya kita puasa. Jadi Yaumusyak itu tanggal 30 Sya'ban, yang di malam itu kita tidak melihat bulan karena ada mendung. Nah, ya ini kan kemungkinan tanggal 1 ini. Ini kemudian tanggal 1 juga kemudian tanggal 30 Sya'ban karena mendung. Kalau diragukan macam itu justru kita tidak boleh puasa. Kalau tidak punya budaya puasa, tidak punya kebiasaan puasa. Ini justru malah dihindari. Ikhtiyat malah tidak boleh. Nah, karena Ramadan itu datanya harus hari yang sudah diyakini itu masuk tanggal 1 bulan Ramadan. Ini kan masih ragukan. Justru malah tidak boleh. Makruh bagi orang yang tidak ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram bagi orang-orang yang tidak punya kebiasaan. Tapi bagi orang punya kebiasaan tetap dianjurkan untuk puasa dan dia boleh puasa di hari itu. Ya ini jadi oke. Qala Syafi'i yahrumu shaumuhu an Ramadana aw tatawuan Ramadan. Tidak boleh dia puasa an Ramadan. Puasa Ramadan tidak boleh. Atau puasa sunnah tidak boleh. Nah, liman lam yuwafiq, ada kecuali atau bagi orang yang tidak nepati kebiasaan mereka. Kalau dia nepati ya wajazahu an wajibin akhar. Jadi ya yang boleh lah kalau memang sudah punya kebiasaan dari kewajiban yang ataupun sunnah yang dia itu sesuai dengan kebiasaan. Nah, ini jadi alasannya apa? Ada wa tamassaka biqouli aso tadi. Karena berpedoman dengan kata-kata aso. Kemarin hadisnya kan ada man soma yaumal ladzi yushakku fi, yang hari itu diragukan faqat aso. Kata-kata hadis yang di muttafaq alaih ini kata-kata yang aso. Padahal kata-kata aso itu ini maksiat la takunu illa firtikabi muharramin. Nah, kata-kata aso melanggar maksiat itu tidak terjadi, tidak mungkin terjadi kecuali pada tidak pernah digunakan kecuali untuk melakukan persoalan-persoalan yang diharamkan oleh Allah atau Rasulullah. Jadi kalau kita melakukan persoalan yang diharamkan oleh Allah berarti kita maksiat. Itu aso. Jadi kalau kita melanggar, tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, belum tentu dikatakan aso. Seperti kita pakai sarung, pakai kopiah putih hitam, itu tidak dikatakan aso, walaupun Nabi tidak menggunakan. Jadi dikatakan aso itu irtikabi muharramin, melakukan persoalan yang diharamkan. Fakot aso, nah, berarti dia melakukan persoalan yang haram. Nah, ini jadi menurut jumhur ya yukrahu tahriman shaumuhu an Ramadanin wa jazu shaumu tatawuan an wajibin akhar hamlan li ahadits nahi an Ramadan wajibu. Jadi ini kalau jumhur mengatakannya tadi boleh enggak boleh tadi makruh, hukumnya makruh tahrim sama saja kalau itu digunakan bagi orang yang tidak pernah melakukan puasa. Kalau orang yang sudah biasa enggak apa-apa. Wajazu shamu tatawuan. Nah, ini kalau sudah biasa an wajibin
akhar. Kalau dia ragu, kalau tidak ragu tidak apa-apa. Kalau ragu ya enggak boleh. Ini boleh. Oke. Nih berikutnya sekarang. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kalau pas tanggal 30 bulan Sya'ban kita ragu. Ragu. Kenapa ragu? Karena malam itu mughayyam. Mughayyam itu mendung. Jadi kalau mughayyam kan muhtamil. Ihtimal kemungkinan sudah tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan, kemungkinan masih tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu haram orang melakukan puasa, tidak boleh. Larangan melakukan puasa, larangan itu ada yang berfaedah, ada mengatakan tidak boleh itu haram, ada mengatakan tidak boleh itu hukumnya makruh. Berarti kalau orang itu yakin bahwa tanggal itu tanggal 30 Sya'ban, yakin kalau tanggal 30 Sya'ban belum tanggal 1 boleh orang puasa, tidak apa-apa. Jawas. Yang tidak boleh itu yusyakku fihi, yang dia ragu. Kenapa ragu? Karena pada tanggal 30 itu tadi ada mughayyam, ada mendung. Kalau tidak ada mendung, kok hilal tidak tampak, berarti yakin kalau tanggal itu tanggal 30 Sya'ban. Kalau tanggal 30 Sya'ban maka tidak apa-apa. Karena tidak diragukan. Tidak boleh. Itu tidak apa-apa. Orang sholat puasa sunnah. Ataupun dia ragu batas mughayyam tadi. Tetapi orang itu punya kebiasaan puasa. Puasa Senin, Kemis. Maka ketika pas hari yang diragukan itu, dia tetap dibolehkan dan tetap dianjurkan untuk puasa yang sebagaimana kebiasaan dia. Karena itu tadi ahabul amal ilallah atwamuha. Karena amal yang dicintai oleh Allah yang paling ada yang amal yang kontinu. Dia sudah puasa Senin Kemis terus. Pas Kemis kok tanggal 30 bulan Sya'ban walaupun ragu, maka dia boleh melakukan puasa di hari itu dan tetap dianjurkan. Pun itu segitu. Berikutnya An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saya pernah mendengar karena Ibnu Umar ini dari Rasulullah yaqul idza ra'aitumu fasumu. Ketika kamu melihat bulan maka puasalah kamu. Idza ra'aitumu maka puasalah kamu. Jadi di sini nanti ada ya. Ini jadi nanti bacakan. Jadi wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kamu melihat bulan, maka mukellah kamu. Ya, kalau ini pas tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29 kok melihat bulan, ya mukel karena puasa itu kan ini. Fa in humma alaikum faqdurulah. Kalau memang kamu ragu ya fakduru. Nah, ini fakduru itu minat takdir qaddaru lahu at-tamam. Jadi fakduru kira-kirakan. Jadi suruh menghitung sampai sempurna. Ini artinya fakduru itu minat takdir qaddaru lahu tamamal adat salasina yauman. Jadi kalau memang itu mendung ya suruh menghitunglah bahwasanya bulan itu jumlahnya 30 hari. Jadi fakduru tamama di sini tamamal adat salasina yauman. Ini. Wali Muslim ini ada juga malah jelas ini tadi hadis muttafaq alaih. Muslim fa in ughmiya alaikum fakduru lahu salasina. Jadi kalau mendung ya suruh menghitung bulan itu 30 hari. Kalau lewat Bukhari fa'akmilul iddata salasina, sempurnakan bilangan bulan itu 30 hari. Kalau menurut Imam Bukhari Muslim tidak ada keduanya tapi hanya fakdurulah, kira-kirakanlah bulan itu, hitung. Nah, ini fakdurulah. Jadi kalau riwayat Muslim sendiri ada kata-kata salasina, Bukhari sendiri ada kata-kata salasina.
ini faktur hitunglah bulan itu. Nah, maksudnya bulan itu hitungannya ya 30 hari. Ada mengatakan macam itu. Tapi bahkan dalam hadis Abi Hurairah mengatakan fa'akmilul iddata sya'bana salasina. Maka hitunglah jumlahnya bulan Sya'ban itu ada 30 hari. Ini saya bacakan fikul hadisnya besok. Ini begini. Jadi wujubu shaumi Ramadan bi ru'yatil hilal. Diwajib puasa bulan Ramadan sebab bi ru'yahnya itu sebab ya, sebab melihat bulan. Ayo. Wala yustaratu ru'yatu jami'il muslimina lil hilal. Tidak disyaratkan semua orang Islam harus melihat, tidak. Fal muradu ar-ru'yah. Ini jadi walau bi khabarin wahidin adlin lisaumi wal adlaini lil iftar. Nah, ini di wal murad ar-ru'yah. Yang maksud ru'yah itu melihat. Walau ini melihatnya itu dengan berita seorang yang adil untuk puasa atau 2 orang untuk melihat ketika Idul Fitri. Jadi kalau untuk Id itu 2 orang, kalau untuk puasa cukup 1 Ini fa idza halal ghaim li ru'yatihi fid dukhul wal khuruj. Nah, kalau memang ada mendung ya, untuk yang bisa menghalang-halangi untuk melihat baik untuk masuk Ramadan atau keluar Ramadan. Nah, ini jadi untuk Syawal maka fatuk malul iddah salasina yauman. Di bilangan itu disempurnakan 30 hari. Waqat mana al ulama al akhdhu bi aqwalil munajjimin. Ini ulama-ulama itu melarang hadis ini mengambil kita berpegang teguh pada pedoman ahli-ahli perbintangan. Mungkin kita hisab, tidak boleh. Ini fi subutihi. Jadi tidak boleh kita berpegang itu, mengambil ini. Jadi waqat mana ulama al-akhdhu. Jadi bahkan suruh. Jadi kalau seandainya ada ahli hisab menyatakan hari A, padahal hari A itu belum ada ru'yah, maka kita tidak boleh berpegang kepada pendapat ahli hisab. Kita harus pakai ru'yah itu. Ini jelas ini. Waqat mana ulama al-akhdhu bi akhwalil munajjimina fi subutihi. Tidak boleh. Tetapi orang yang ahli hisab itu wajib dia mendomani apa pendapat mereka. Jadi saya muhasib. Menurut pendapat saya pada tanggal itu sudah ada hilal, maka saya harus mengambil pendapat hari itu, hari yang saya ketetapan itu bagi orang muhasib. Tapi bagi orang lain tidak boleh meyakini atau mengambil pedoman ini, yang kalau orang lain harus menunggu mengunduhi ru'yah. Nah, jadi maka bahkan sini hatta fi khosati anfusihim. Ini kalau di sini malah bahwa dirinya sendiri malah tidak boleh. Jadi dia menghitung kok belum ada ru'yah, ya dia harus mengikuti ru'yah. Tapi kalau saya lihat di kitab kita masih boleh orang itu berpedoman pada ini. Malah di sini nggak boleh. Hatta fi khosati anfusihim, hatta sehingga pada dirinya sendiri. Yang repot di sini kan ru'yah itu kan di Indonesia itu banyak ahlinya kan. Ahli hisab itu banyak ahlinya, bukan ru'yah, banyak ahlinya. Antara satu muhasib dan muhasib lain itu kadang-kadang berbeda pendapatnya. Jadi ada karena hisab tahqiqi, ada hisab takribi, macam-macam kan itu. Itu berbeda-beda pendapatnya. Kadang-kadang kalau berbeda-beda itu orang akan berpedoman teguh kepada apa yang mereka pendapat, bersikukuh dengan pendapat mereka. Maka pernah saya katakan kemarin itu, minggu kemarin, kalau memang terdapat macam ini, kita yang baik bagaimana? Ya ikut aja penguasa. Nah, karena ada kaidah hukmul imam yarfa'ul khilaf. Ketetapan
seorang penguasa itu bisa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat. Jadi ada masyarakat berkata A, berkata B, berkata C. Kalau hukumah mengatakan A, maka pendapat yang mengatakan B, mengatakan C itu bisa diselesaikan, harus ikut yang A. Ini namanya hukmul imam yarfa'ul khilaf. Oke. Dari hadis ini saya bacakan, ada fikul hadisnya. Satu, wujubi shaumi Ramadan, jelas puasa Ramadan wajib kan, hadisnya jelas, Qur'annya jelas, kutiba alaikumus siyam. Dua, kemudian berikutnya ibtida'us shaum bi ru'yatil hilal, mulainya puasa itu dengan ru'yah, dengan ru'yatul hilal. Ini jadi ini. Kemudian ketiga, ikmalus syahri inda adami ru'yatul hilal. Ru'yatil hilal, wajib menyempurnakan bulan sampai 30 hari. Tidak ada bulan itu 31. Bulan Komariah itu antara 29 30, tidak ada 28, tidak ada 31. Berbeda dengan ini, dan itu tidak sama. Bulan tidak sama, nilainya tidak sama. Ramadan mungkin 30, mungkin 29, tergantung bulan itu datanya. Inilah menunjukkan bahwa umat Islam harus proaktif dalam menentukan ini. Lain dengan bulan Januari. Januari itu selamanya 31, tidak ada. Januari itu 30. Februari kalau 39 ya 28. Itu ya dua itu. Tahun kabisat itu paling 29. Kalau tidak ya 28, kan macam itu. Tetap aja. Jadi kalau ada orang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali, ya kan itu enggak apa, karena tidak mesti ini ada 29. Tapi kalau bulan Syakban bulan Qamariyah itu alternatif, kalau 29 30. Jadi kita harus proaktif. Karena bobotnya tidak sama. Mungkin Ramadan tahun ini 29, Ramadan tahun depan 30, Ramadan berikut itu begitu. Tidak tetap. Nah, kalau memang ini kan menunjukkan bahwa umat Islam harus proaktif, selalu mencari, berusaha dan berusaha. Jadi ini ya, kalau memang tidak ada ru'ya, jadi karena tadi ibtida'us shaum harus ru'ya, kalau ikmalus syar inda adami ru'yatil, kalau tidak ada ru'ya harus disempurnakan 30. Nah, kalau sudah ada wujubul fitr yaumul id, ya jelas. Kalau id jadikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Aftir itu suruh mokel ketika pada tanggal 1 bulan Syawal. Wajib fitrah, tidak boleh puasa pada tanggal 1 Syawal. Ini kan jadi persoalan, kadang-kadang ada yang satu sudah mokel, yang satu belum ya. Ini kan itu jadi haram. Nah, ini kan repot, wajib, ini kan jadi persoalan. Maka supaya tidak ini ya sama itu bagus. Kalau ini kan ini sampai untuk haram. Wong ini sudah hari raya kok masih puasa, sampainya dosa. Wong wajib puasa kok masih sudah mau. Nah, ini kan jadi persoalan. Kalau memang ada ikhtilaf, ini ada ikhtilaf, maka sebaiknya ya namanya orang ya ini mesti ada ikhtilaf. Wujubu fitri yaumil id, wajib mokel. Di yaumul fitrah itu ya tanggal 1 Syawal tidak boleh puasa, enggak boleh. Nah, ini kelima, ini loh. Adamul iltifati li aqwalil munajjimin wa ulama'il falak. Tidak boleh kita itu menoleh, berpedoman, tidak boleh itu. Li aqwalil munajjimin, pendapat ahli-ahli berbintangan dan ulama-ulama ahli falak. Tidak boleh kita berpedoman kepada hisab, maksudnya harus pada ru'yah. Hadisnya itu ru'yah. Tidak boleh ini. Adamul iltifat li aqwal munajjimin wa ulama'il falak. Tidak boleh kita itu iltifat, menoleh, berpegang tadi al-akh tadi pada pendapat ahli perbintangan dan ulama-ulama falak. Ini fikul hadis yang ada pada kitab Ibanatul Ahkam. Jadi kalau ta'arud bagaimana antara ahli hisab dan ahli, kita tetap berpedoman pada ahli yang ru'yah. Karena hadisnya jelas, sumu li ru'yatihi wa aftiru
li ru'yatihi. Kalau ada mengatakan, Ustaz, yang ru'yah itu kan melihat harus dengan mata, tidak harus dengan mata. Melihat dengan ini kan boleh. Wong tahu karena mikir jadi tahu. Loh, kalau mikir tahu kan tidak ada fa'in humma. Humma itu mendung. Nah, kalau humma dia katakan bingung bagaimana? Ya tidak bisa. Humma itu mendung. Humma ghayyam itu mendung. Kalau mendung ya mesti ru'yanya pakai mata. Nah, sekarang kan sudah ada alat. Jadi kalau melihatnya pakai alat canggih, tidak melihat, ya tidak. Lah ini ta'arud bagaimana? Yang repot ada ta'arud melihat, lah nanti ada. Jadi ada apakah semua itu yang lihat itu di sini ada ya. Nanti insyaallah minggu depan lah. Kalau memang ada ta'arud persoalan melihat itu. Jadi ada satu melihat, satu tidak. Nah ini nanti diukur adalah orang melihat itu sampai di mana. Itulah mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila as-sawa'is sabil wa nas'aluka husnal khatimah. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.